Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maisaroh SPDI, Guru Seni Budaya di SMP Fathahillah Lobener, Indramayu. Baik Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata topik 5, yaitu tentang merencanakan asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran. Baik Bapak guru hebat, secara umum asesmen diagnostik adalah bentuk prapenilaian di mana guru dapat mengevaluasi kekuatan, kelemahan, pengetahuan, dan keterampilan murid sebelum memulai pembelajaran. Dalam asesmen diagnostik, ada 2 jenis asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Pada asesmen diagnostik kognitif, guru akan melakukan langkah yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi murid. Yang kedua, menyesuaikan kompetensi pembelajaran dan kompetensi rata-rata. Yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan bagi murid di bawah rata-rata. Sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif, guru akan melakukan langkah mengidentifikasi tentang kondisi psikologi serta sosial emosional murid, gaya belajar murid, serta kondisi keluarga. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, mengapa perlu melakukan asesmen diagnostik? Bahwasanya yang melatar belakangi perlu adanya asesmen diagnostik adalah karena kondisi murid yang cukup kompleks. Di antaranya adalah berkaitan tentang latar belakang murid, tingkat kematangan murid, serta pengalaman dan kemampuan murid. Selain itu, pentingnya asesmen diagnostik diantaranya adalah sebagai langkah awal memperoleh informasi bagi guru yang akan dipergunakan untuk melakukan refleksi di proses pembelajaran. Selanjutnya, sebagai pertimbangan dalam melakukan pemetaan kelompok sesuai dengan kemampuan murid. Selain itu, pentingnya asesmen diagnostik di antara asesmen diagnostik bertujuan untuk memetakan kemampuan murid-murid di kelas secara cepat dengan melakukan proses identifikasi tentang kompetensi murid, kekuatan murid, serta kelemahan murid. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, tahapan penyusunan asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis rapot murid tahun sebelumnya. Kedua, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Ketiga, menyusun instrumen untuk mengukur kompetensi siswa. Yang keempat, menggali informasi tentang murid berkaitan dengan latar belakang murid, minat belajar, hobi, dan motivasi murid. Yang kelima, melaksanakan asesmen dan mengolah hasil. Selanjutnya, menggunakan data hasil asesmen untuk merencanakan pembelajaran yang lebih bermakna sesuai kebutuhan murid. Waktu pelaksanaan asesmen diagnostik yang pertama dilaksanakan di awal tahun dan di awal materi. Biasanya, guru melaksanakan asesmen diagnostik di awal tahun dikhususkan untuk mengidentifikasi profil murid seperti menggali informasi tentang latar belakang murid, kondisi keluarga, hobi murid, dan bakat murid. Ini masuk ke dalam asesmen diagnostik non-kognitif. Sedangkan di awal materi,
Biasanya guru melakukan asesmen diagnostik kognitif yang dikhususkan untuk mengidentifikasi minat dan motivasi murid serta mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan murid. Langkah-langkah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah tindak lanjut. Dalam persiapan, guru biasanya menyiapkan beberapa instrumen yang akan dijadikan acuan dalam membuat asesmen diagnostik non-kognitif. Yang kedua, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, guru menentukan waktu untuk melakukan asesmen. Dan yang ketiga adalah perencanaan tindak lanjut yang akan dilaksanakan setelah pelaksanaan asesmen. Dalam melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, guru harus mempersiapkan instrumen yang berupa alat bantu gambar yang mewakili emosi. Yang kedua, bisa kita membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Pada kegiatan asesmen diagnostik non-kognitif yang saya lakukan adalah yang pertama, di awal tahun pembelajaran, saya menyiapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi mereka. Nah, dalam kegiatan ini saya melakukan asesmen per individu untuk maju ke depan dan saya tunjukkan sebuah gambar yang mewakili setiap perasaan. Nah, di gambar tersebut nanti mereka akan memaparkan atau menjelaskan tentang ekspresi pada gambar tersebut. Selain itu, saya membuat pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Di dalam pertanyaan tersebut, saya melakukannya per individu, sehingga saya lebih fokus dan lebih mencerna apa yang mereka pahami dari pertanyaan yang saya buat. Setelah kegiatan asesmen diagnostik non-kognitif dilaksanakan dan saya mencoba mengevaluasi serta merencanakan tindak lanjutnya, yaitu yang pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi siswa dengan ekspresi, emosi, dan ajak berdiskusi. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Dan ulangi pelaksanaan asesmen dan kognitif pada awal pembelajaran. Nah, baiklah Bapak Ibu guru hebat, kalau kita lihat di sini adalah gambar di mana tindak lanjut yang saya rencanakan ini sudah mulai saya lakukan dengan cara melakukan kegiatan identifikasi siswa dengan ekspresi, emosi, dan ajak berdiskusi. Nah, dalam kegiatan ini saya membagikan beberapa gambar dengan gambar-gambar yang ekspresinya berbeda. Ada yang gambar menunjukkan anak dengan ekspresi sedih, murung, terus bahagia, serta ekspresi yang menurut saya adalah ekspresi lucu. Tetapi dalam perjalanannya saya melihat bahwa tanggapan ekspresi emosi yang ada di gambar tersebut masing-masing siswa itu berbeda. Artinya apa? Di dalam mengidentifikasi penilaian atau asesmen non-kognitif itu, semua yang ada pada diri siswa itu terlihat ketika mereka menanggapi ekspresi pada gambar tersebut.
Setelah mengajak mereka menanggapi gambar-gambar serta pertanyaan, saya mencoba melakukan diskusi tentang hasil pertanyaan gambar. Nah, di sini siswa-siswi mulai menceritakan atau memaparkan tentang apa yang mereka rasakan setelah melihat gambar ekspresi yang ada di lembaran tersebut. Nah, pada pengamatan saya yang saya sampaikan tadi bahwa tanggapan mereka berbeda. Itu artinya secara psikologi mereka juga berbeda. Selanjutnya, ini adalah kegiatan di mana mereka menyampaikan tentang jawaban pertanyaan kunci mengenai semua aktivitas mereka berada di rumah. Entah itu kegiatan bersama keluarga atau kegiatan bersama teman-temannya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, ini salah satu contoh dari hasil jawaban ekspresi terhadap umpan balik yang saya berikan kepada murid-murid dan sudah didiskusikan serta sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti. Begitu juga ini adalah hasil dokumentasi umpan balik terhadap pertanyaan kunci yang sudah mereka jawab serta sudah didiskusikan bersama di depan kelas. Dari semua rangkaian pelaksanaan asesmen diagnostik, kesimpulan daripada hasilnya adalah bahwa setiap murid memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda. Dari keduanya itu, maka guru dapat menentukan kelompok belajar sehingga guru lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan masing-masing murid. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, pejuang aksi nyata, demikian pemaparan aksi nyata dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, tetap semangat untuk guru-guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.